nyanyi yang nyaman itu dasarnya dari pernafasannya. Pernapasannya. Jadi kalau nafasnya udah benar, itu pasti nyanyi nyaman. Itu yang dibutuhkan pernapasan dari mana teh? Diafragma. Diafragma. Lina Hara. Tete apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Lina Hara, aku panggilnya Asal ibu. Ibu sendiri ini teh. Ibu, aku panggilnya ibu. Ibu boleh. Mau teteh, mau teteh miss? boleh, miss boleh. Asal ulah ce. Ce. Lamun ce jadi celina. Bener. Aduh, Ya ulah Teh Lina kabeh. Hara. Jangan ya. Alhamdulillah. Boleh. Mau panggil nama kita kan seumuran ya. Enggak usah pakai ce atau jadi ibu. panggil Lin gitu ya. Tapi ulah make ce jadi Celina. Mesti jadi celina. Masih jadi Celina. Aduh. Alhamdulillah bisa ada di sini. Iya, Wah, Rega. Lina Hara ini kalau saya lihat profil seorang Lina Hara, ini prestasinya udah membumbung tinggi. Oh, setinggi. Gila, katanya saya pernah lihat gitu ya. Dari mungkin cerita Teteh dari dulu waktu kecilnya saya pernah melihat ikutan lomba ini, lomba itu sampai ke tingkat Jawa Barat waktu di masa anak kecil itu Iya. sangat luar biasa nih ya. Iya. Itu tahun berapa Teh? Kok kamu nggak nanya aku kecil dulu enggak gitu? Oh enggak, maksudnya nanti. Ya ampun. Emang kita ngalamin kecil gitu? Iya. Anak kecil? Iya, bahwa teh kecil dulu aku teh. Oh. Saya juga dulu berpikir kalau ngelihat nenek-nenek gitu ya. Saya suka berpikir itu nenek-nenek itu kecil dulu nggak ya gitu kan. Jadi harusnya Rega nanya dulu kan Oh, iya sekarang benar. istilahnya Sekarang saya saya udah tanya. berusia gitu ya. Sekarang kita udah berusia. Berusia angkana teh tos seueur gitu ya. terus, Udah banyak gitu usia. Berarti udah 2 digit apa 3 digit? Eta mah tuh penghasilan, Bu. Jadi emang pengalaman saya waktu kecil itu wah banyak banget seperti tadi Rega bilang ya. Aku istilahnya lomba-lomba gitu ya sampai bisa jadi penyanyi gitu ya. Lomba naon heula? Lomba lari. Kuropo. Agustusan atau namanya. Iya tuh. Dari tahun berapa Teteh terjun ke dunia entertainment ini? Aku tuh belajar nyanyi dulu ya biar pembekalan karena hari ini kayaknya kita mau ngebahas how to be a good singer gitu ya. A good singer. Iya, jadi apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang penyanyi terbaik? yang enak ya, yang nyaman gitu Yang ya. nyaman. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu tentang pengalaman Teteh. Nah, gitunya. Jadi waktu kecil itu supaya tahu juga bakal saya nyanyi itu dari mana. Memang saya dari kecil udah mulai ikut-ikut lomba. Nah, itu ikut lomba tuh nggak asal ikut lomba, itu ada praktisnya dulu, ada latihannya dulu gitu. Saya berguru di beberapa guru vokal Pranajaya gitu ya. Pak Haji Esa Putra sampai sekarang masih terkenal. Saya sama beliau dari usia saya 7 apa Teh? 7 likur? 7 bulan. Jadi orang mah ngajuru tuh langsung wah gitu. Tekan bayangnya. Enggak, jangan langsung jadi penyanyi. Ya ampun, aya kan laguna 7 bulan bobogohan. Eta mah bobogohan. Bobogohan, eta mah beda deui nya. Bedanya. Pokoknya dari TK ya. Oh, jadi dari enggak 7 tahun waktu 7 itu tahun. saya udah mulai belajar nyanyi ya. Ya banyak lah bina vokalia yang saya ikuti sampai akhirnya. Aku juga 7 tahun loh, Teteh, jangan Siapa? salah. Aku belum kenal. Kamu siapa? Aku Niknok Hara. Jangan salah, gue juga bisa ngomong kayak gitu ya. Ya ampun, kamu siapa namanya? Aku Nena Lampir. Sieun sih. Iya ya. Ya ampun sih bener eta mah nya. Iya, jadi gitu ya. Heeh. Nah, berbekal itu semua saya ikut lomba-lomba nyanyinya kade bisa salah deh sanes lomba balap kerupuk. Sanes Lomba lomba nyanyi karung oge. alhamdulillah sampai perjalanan kemudian mulai profesional di usia saya berapa ya SMA kali ya? SMA. kurang lebih 17 tahun. Bukannya sekarang masih SMP? Sekarang aku baru kelas TK. Ya ampun, kelihatan dari kepalanya ya, gitu ya. Jadi tidak membawa beban berat, cuman membawa tuyung yang merilit gitu ya. Merilit ya. Saya bawa mic juga di sini Ya soalnya. ampun. Mic naon eta teh? Mic atuh tingali atuh mic tuh.
Bener. Jadi ciri khas. Eh, Nah, gitu. Jadi sampai mananya Pak Odoi? Cik, sampai mana coba? Mulai SMA. profesional di usia 17 tahun. Nah, jadi nyanyi. Nah, terus Bentar. Nyanyinya dari panggung ke panggung atau di kamar mandi? panggung ke panggung. Saya sering bergoyang. Asik. Jadi mulai nyanyi panggung ke panggung, mulai dari instansi ke instansi. Dulu tahun sekitar 90-an ke sana lah, 90-an saya 90-an saya udah hampir lahir belum semua ya? hampir semua instansi didatengin, malah Ngapain eta teh diinjeman duit gitu maksudnya? ya cenah jadi pohon Oh, kode ya ampun. jadi semua instansi di Bandung, Jawa Barat semua udah sampai melanglang ke negara sabelah. Nagara sabelah, keluar Keluar gitu. nagreg. Ya Ya, aku sempat di ampun. Brunei waktu itu pertukaran mahasiswa Korea Brunei Darussalam. Nah, naonan eta teh di ditu teh? Sulap. Oh, sulap. Lain dagang combro. Oh. Itu dipanggil langsung teh apa misalkan melalui Di kawan, Lina kan dia. Oh, ya ampun, kumaha gerana sekali deui. Gitu Lina kan. Sekali deui bisa katingan kalapa. Kan kudu 3 kali. Oh, 2 kali. Sebut namaku 3 kali. Lina. Yeay. Jadi gitunya. Bener. Kan dia cenah, hayu orang nyanyi di dalam. Ya, intinya gitu. Jadi salah satu IO di Brunei itu ada 2 event saya datang ke sana, satu Independent Day untuk warga negara Indonesia. Di itu teh banyak orang Indonesia yang kerja jadi TKI. ya, Ya. TKI-nya di sana. Jadi saya ke sana di sana saya dipanggil sebagai host di sana, terus sebagai penyanyi juga yang di Independent Day. Saya ditonton sama kurang lebih 5.000 orang. Orang Indonesia unggul tapi Kali asa di Kroya. Asa? Di ditu teh. Dah kan di ditu TKI banyak yang dari Kroya. Oh, Ujungnya kan jadi kudu Jawa. no, yo. Oh, Jomene. Yo, pemain band pun dari Jadi teteh Jawa. minta lagu siji gitu. Nah, tapi sayangnya kenapa coba saya kecewa pas Kenapa? sampai sana. Meureun lamun kita ada di sana, kita jadi orang kaya di sana. Karena apa di sana tuh pemain bandnya nggak ada yang bisa ngiringin lagu rock. Karunya kan orang Karunya pisan Emang dangdut. mau personil sendiri. Nggak ada dari sana disiapkan. Jadi yang diundang tuh saya sama artis-artis KDI saat itu. Artis-artis KDI berarti masih kene tahun 2000 ke bawah ya? Karena KDI. saya juga masih Ya imut. ampun. Pernah muda gitu maksudnya. Biarkanlah Ya ampun. saja dulu. Ais. Bukan kan sekarang juga masih muda tuh. Iya, sekarang usia udah berapa tahun? Kalau Saya boleh tahu. sekarang banyak. Apa? Jawab tebak aja deh. Mungkin beda 1 tahun sama saya ya. Ya, boleh lah. 37 lah saya. Hah? 37? Kalau gitu beda 10 tahun dong kita. Alhamdulillah ya. Ya, jadi gitulah cerita dulu di sana. Nah, Terus? udah akhirnya dipaksa-paksa latihan sampai ngundang-undang anak muda yang bisa ngiring lagu rock, nggak bisa tetap. Jadi saya di sana nyanyi lagu dangdut. Lagu dangdut oke. Dengan terpaksa. Sungguh Tapi udah biasa. Itu teteh bertahan menjadi penyanyi sampai kapan? Maksudnya sampai hari ini juga masih jadi penyanyi? Masih alhamdulillah. Jadi Masih eksis sebenarnya gitu? saya tuh dalam pikiran pernah kayaknya usia titik-titik gitunya saya mau stop gitu. Mau stop. Tapi ternyata orang masih masih rindu juga mungkin dengar suara saya, alhamdulillah. Jadi masih dapat undangan. Masih dapat undangan. Undangannya sekarang masih perintansian atau wedding atau apa? Wedding masih open air di panggung terbuka masih. Cuman kemarin kan kita kepotong sama Pandemi ya. Jadi stop dulu. Aduh, jadi terus sekarang nih dengar-dengar teteh merambah ke dunia les vokal ini sebagai pengajarnya. Ya, Pengajarnya teteh. instruktur vokal. Jadi tapi Dalam hal apa itu? maksudnya? Maksudnya dari teknik dasar Iya, atau semua. Saya ngajar lebih ke membenahi ya. Membenahi kekurangan dari si pasien saya.
Dari si penyanyinya itu. Pasien ya ampun. Bu, Kan dokter itu orang Bu, teh. saya mau Dokter melahirkan Kuka. gitu nya. Jadi kudu aya nada oge. Gitu nya. Supaya nanti pas anaknya lahir langsung Ais. Won't you save me? Mantap. Ya Nanti ampun. pas ngaborojol teh si ibu, cenah budak urang teh jujur nyanyi. lucu. Batur mah kan orok teh ceuriknya. Ari ieu mah langsung dengan nada tingginya itu G minor. Jadi ngaranna oge berarti si minor atunya anakna oge. Pas dilahirkan tanya. Sok Rega mau latihan nyanyi sama aku? Mau atuh. Sok, coba saya pengen denger dulu kamu nyanyi. Aduh, ampun. Tapi saat itu loba teuing ya. Lagu di naon? Sibeak, Lagu durasi. pop atau napi lagu dangdut? Pop aja deh. Pop. Lagu naon? Kamu backgroundnya dangdut ya? Tapi bisa kan lagu pop? Bisa. Rock tuh. bisa tuh rock. Bisa. Di tuh. celana tuh. Entuh. Sok coba pop aja. Cintaku bukanlah cinta biasa. Oh. Kan Nah, berat. Boleh saya koreksi? Boleh dong. Boleh. Jadi Ya. kalau saya lihat Vega nyanyi masih di leher suaranya. Di leher. Ya, jadi ini kebanyakan kebiasaan orang-orang yang saat ini sudah mulai banyak sekarang merambah ya, seperti di kafe-kafe gitu ada yang tidak hanya usia muda yang mulai menyukai nyanyi-nyanyi. Saya juga punya pasien ya usia 60 masih 60 bisa tahun. nyanyi ya teteh? Nyanyi? Ya, pan dilatih. Jadi dia bisa, Mas bari jeung poho-poho deui oge. Oh gitu ya. Nah, jadi saya koreksi Rega lagi ya. Rega nyanyi masih di leher, dan nyanyi yang nyaman itu dasarnya dari pernafasannya. Penapasannya. Jadi kalau nafasnya udah benar, itu pasti nyanyi nyaman. Itu yang dibutuhkan pernapasan dari mana teh? Diafragma. Diafragma. Jadi sekarang yang host saya ya. Oh, Kamu iya, tahu benar. nggak diafragma apa? Enggak, Mbak. Mbak deh. Mana Anda host? Mbak Kekok. Iya, saya kan narasumber. Jadi ini kita ambil Mbak. Oke, nggak belum tahu ya diafragma. Jadi Belum. diafragma itu adanya di antara dada dan perut, Dada dan perut di tengah-tengah. di tengah-tengah ini. Angan meureunnya. Kayaknya saya berdiri sedikit. Aduh, Tah, ya jadi ampun, kayaknya coba. biasanya puntennya rada bucitrik. Ais. Jadi Tos ilaharna. jadi ini adanya di antara Dada dan perut. ini diafragma Iya, posisinya di sini. di sini. Jadi kalau kita nafasnya udah bener, Rega pernah lihat anak tadi kan praktek anak bayi nangis ya? Iya. Kamu suka ngeliat nggak nangisnya kayak gimana perutnya coba? Oh iya bener. Coba. Enggak gini kan enggak? Enggak. Enggak Oh, gitu iya, kan, benar, tapi benar. ini. Nah, itu nafas yang betul itu di situ. Oh berarti kita harus belajar sama bayi dong. Baby, sama satu lagi, kalau kita lagi tidur. Kita lagi tidur itu nafas yang benar. Coba nanti kalau Rega ada orang jangan lagi tidur, orang lagi tidur. Oh iya, terus? Orang lagi tidur, lihat nafasnya. Coba aku tidur teteh lihat ya. Dan tamat tidurnya kebohongan. Oh, kudunya Kudunya. Jadi banyak orang itu nafasnya nyanyi itu nafasnya di dada. Maka lari suaranya kemana? Ke leher. Nah kalau kita pakai suara leher, efeknya satu, pita suara bisa rusak. Kedua, hasil suara yang dihasilkan itu tidak enak didengar. Tidak jernih gitu. Ya. Ketiga, bisa cepat serak. Cepet serak capek Jadi gitu ya. kalau banyak itu penyanyi-penyanyi sekarang siganu bener we bagus gitunya, tapi dia nggak bertahan lama. Ada ini kejadian sama teman saya, dia tiap malam nyanyi di kafe gitu, kan penyanyi rock ya, dia nyanyi rock terus, tapi ternyata dia nyanyi tekniknya nggak bener. Sampai dia pita suaranya pecah, sampai sekarang nggak bisa ngomong. Oh gitu ya. Jadi ada suaranya gitu, padahal dia bagus sebelumnya, tapi karena tekniknya salah ya jadi begitu. Jadi capek. Coba teteh. Sekarang kita latihan nyanyi ya, latihan latihan dong, aku pernafasan mau. dulu Ya. ya. Ayo berdiri. Oh, berdiri. Berdiri, Siap. siap ya. Jadi coba Dari sini. latihan Ini.
Nafas aja dulu sekarang. Saya pengen tahu Rega nafas dulu. Nah, oke. Pemirsa, liatin coba ini nafasnya udah benar atau belum? Coba nafas Rega. Nah, oke ya. Ini masih pakai nafasnya di dada. Di Jadi dada. kalau nyanyi itu nafasnya di diafragma. Diafragma itu anggaplah di atas perut kita itu isinya balon. Jadi terus Balon kalau diisi udara kembung apa kempes? kembung. Nah, itu jadi perut kita tuh diistilahkan seperti balon. Harus kembung kempes. Isi udara berarti isi udara. Nah, itu baru benar. Ini harus bercitrik. Oke, ayo coba tarik nafas. Oke, keluarkan. Keluarkan itu kempes seperti balon, kita buang udara mengempes. Nah, ayo coba. 1 2 3 tarik nafas. Oke, tahan, keluarkan. Nah, untuk refleksi latihan diafragma ini bisa dipraktekkan seperti ini. Aku udah Turun di gitu. maskernya, turun bau terus ya, intens. Nah, itu latihan untuk diafragma. Diafragma. Sekarang- Terus untuk praktekin nyanyinya gimana? Nah, sekarang Rega nyanyi yang tadi, coba. Yang tadi. Jadi pas tarik nafas, jadi kalau tadi Rega nyanyi gini hasilnya, cintaku bukan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan pakai diafragma, cintaku bukanlah cinta biasa. Coba, Oh iya. coba. Cintaku bukanlah cinta biasa. Enak yang mana nyanyinya? Hah? Enak yang mana? Anak yang ini. Nah, itu. Ya ampun. Jadi ya. Terima Jadi kasih, itu salah saya- satu teknik dasar. Ini kalau misalnya mau diungkap itu teknik vokal ini bisa berapa episode? Oh bisa lama ya. Bisa berapa part? Bisa panjang. Bisa panjang, mungkin ya. bisa berkali-kali, mungkin tiap minggu saya syutingnya sama Teh Linahara aja. Bisa setahunan ya. Betul. Itu salah satu teknik dasar di antaranya yang buat latihan pernafasan gitu. Terus Lanjut. apalagi yang mau ditanya? Yang Teteh rasakan ya dari mulai mungkin sebelum jadi pelatih vokal, mungkin kan Teteh juga dulu penyanyi. Itu penyanyinya Teteh didasari latihan juga dari orang atau mungkin Teteh berlatih sendiri atau dengan pengalaman gitu, otodidak dari pengalaman. Jadi intinya gini, kalau mau jadi penyanyi itu sebenarnya tetap harus ada bakat ya. Bakat. Jadi pengalaman Ayeuna saya, bakat itu bisa oge kumaha? nah itu jadi pengalaman saya ngajar bisa. Sebenarnya yang nggak ada bakat itu bisa nyanyi, cuman prosesnya panjang. Beda dengan yang sudah ada bakat ya, itu prosesnya mungkin 3 bulan udah bisa jadi penyanyi mahir. Tapi kalau misalkan nggak ada bakat lama, seperti yang sering saya jumpai murid saya yang usia 60 tahun itu. Jadi pas saya kasih input begini bagus gitu ya. Nah ternyata pas saya pindah ke materi yang lain dia udah lupa materi yang ini. Nah itu kan karena memang nggak ada bakat ya. Daya Tapi tahan bisa tapi pikirnya. lama. Bisa tapi lama. Berarti Abah juga bisa tuh Bisa. dilatih. Abah sekarang sudah 72. Bisa Gimana bisa dilatih? bisa. Nyanyi naon cobanya? Nyanyi. Bubuy, bulan, Nyanyi bulan tok, bulan berdamaian. tok. Solawat abah atau ge sepuh mah. Oh iya benernya. Abah mah cicing we di imah ini bagus kolot mah nya. Teh Apalagi, Linahara. Alhamdulillah itu pengalaman terindah yang Teteh rasakan nih ya setelah mungkin berapa tahun sih untuk Teteh yang Teteh alami di dunia entertainment dari tahun berapa? Ya kalau yang mulai mulai profesional ya dari usia saya 17-an 17 ya. berarti sekitar tahun berapa ya? 90 aja lah. 89 90 aja. Itu sampai gimana sekarang. yang membuat Teteh ada nggak yang membuat Teteh teringat-ingat ketika Teteh show di mana atau konser di mana yang tidak dilupakan dari memori, apakah itu misalnya Teteh keindahan atau kesedihan, karena mungkin ada ya hirup pikuknya, mungkin ada perih, ayah senang meureun dinu nyanyi teh. Coba dong ceritakan Perihna mah amun teu berpengalaman. dibayar. Oh, pernah Panitia dibayar? kabur. Panitia kabur. Itu suka terjadi juga ya sama Iya. beberapa penyanyi. Oh, Teteh juga ngalamin. Ngalamin dong. Itu waktu di mana, Teteh? Aduh di mana ya? Lupa saya. Banyak soalnya panggungnya nggak Oh, keinget. maksudnya banyak tuh dibayar. Lain. Berarti Enggak, penyanyi nggak enggak. ikhlas satu.
penyanyi gratisan, penyanyi bayaran, aku malah penyanyi bayaran. Penyanyi mayaran jadi kalah mayaran sorangan gitunya. Itu bisa diingat. Tapi yang momen yang terindah yang tidak bisa dilupakan ketika show di mana, ketika Mananya? apa Saya gitu. sih banyak kalau yang Banyak indah-indah kayaknya mah. ya, Oh, karena sedih sudah dong ya. dilihat dari perjalanannya juga udah panjang. Mungkin sekarang sudah tidak saatnya untuk mengingatnya, Iya. fokus sama yang di rumah, fokus sama pekerjaan Teteh Murid-murid. sebagai pengajar. Sekarang Teteh ngajar berapa murid sih? Saya kan private ya, ke rumah-rumah ya kurang lebih ada 20 orang. 20 orang. Ya, maksudnya private ke rumah-rumah. Jadi nggak di studio. Enggak. Tapi studio punya. Sekarang enggak dulu. Kan tutup atuh studio naon. Oh, tutupnya. Nah, atuh lain bukakeun we dari Kewe siang. ketrok ku si Mbak. Hari isuk-isuk aya nu sarare di hareupeunana udang. Ini kita masih panjang ya, kita baru ngebahas satu Oh iya. teknik. Sok Teteh, mau Mau apa lagi yang vocalizing dibicarakan teknik apa Saya lagi? mau vocalizing. Ini Vocalizing. ini Oke. fungsinya bisa buat jernihkan suara. Tah, Tapi kumahanya nggak ada alatnya. enggak ada alat. Anggap ada saya. Ya, Enggak. nggak bisa. Aduh, harusnya di HP ada sih aplikasinya. Sok gimana aja dengan cara materi Misalkan aja. gini aja deh, ini untuk materi untuk menjernihkan Suara. suara. Jadi kita latihannya humming. Humming itu seperti apa Teh? Humming itu belum tahu ya. Belum. Jadi humming itu bernyanyi menggunakan huruf M. Misal tadi kita bisa bolak-balik sampai 10 kali menggunakan teori humming ini. Humming. 10 balik lagu, 10 lagu 10 lagu pakai tapi humming semua. humming semua. Itu buat vokal kita nanti jernih. Misal, nah itu. Itu humming disebutnya. Karena huruf M jadi humming, lamun kobe habing. Sama clubbing. Oh, salahnya. Nah itu jadi bisa, jadi itu 10 kali kita nyanyi suara kita bisa jernih. Nah terus ada lagi yang sering jadi permasalahan penyanyi baru terutama ya. Jangankan penyanyi baru, penyanyi lama saya juga mungkin ini masih sering mengalami karena kurang intensif latihan ya. Meskipun jadi penyanyi itu nggak berhenti berlatih, jadi seperti pisau tuh kalau nggak diasah itu mintul ya, mintul itu udah suara nggak jadi lagi gitu. Kayak saya kalau break melahirkan, saya break ya Oh, berapa Teteh bulan. pernah melahirkan? Maju depan Seberapa tadi kali? saya udah bilang anak saya langsung wah Oh, gitu ya. benar. Jadi pas nyanyi lagi itu nggak bagus lagi gitu. Kayak si pita suara tuh kayak benar-benar nggak terasah kayak gitu ya. Berarti cara ngebalikinnya itu ya dengan latihan. Latihan wajib itu latihan, siapapun artis-artis yang sudah jadi juga itu Masih latihan. Nih Teh, kita udah tadi ngomong-ngomong tentang yang namanya teknik vokal. Teteh juga ngajar ya sekarang dari rumah ke rumah. Sekarang Rega mau tahu nih prestasi yang Teteh dapetin, maksudnya prestasi kalau tadi kayak juara menyanyi itu sudah pasti. Tapi prestasi yang bikin bangga mungkin yang bisa dijadiin koleksi pribadi. Seperti Teteh punya album lagu sendiri. Iya. Itu punya juga Teh. Ada. Saya tahun berapa ya? Waktu Krisis Teluk itu ada single saya berjudul Krisis Teluk. Krisis Teluk itu alirannya apa? Rock Indonesia. Terus di 2000 di bawah 2000 ya, tahun berapa lupa saya. Kita pernah bikin dangdut remix. Wish, ngaremi itu nggak DJ. Selaguna naon eta Teh? Judulnya gara-gara kamu. Gara-gara kamu itu lainnya. Gara-gara kamu gitu. Gara-gara kamu. Itu rada centil. Oh, bisa meren dirilis ulang ya? Insya Allah. Ais. Boleh. Cocok. Terus tahun berapa ya? 2002 kalau nggak salah saya bikin album. Bikin itu, album. Slow Rock Sunda. Slow Rock Sunda. Oh, bisa lagu Sunda dirokeun. Bisa. Judulna naon Teh? Alasan coba Teh sagereuleu repna. Kudu. Refna. Ya, anu pas aya rockna jeung Kumaha lagu teh, Sunda. inget teh lagu.
poho deui. Abg rada poho sih, soalnya sieun salah, soalnya aya hareupeun penyanyina gitu. Kamu kan suka muter lagu aku kan. Ketahuan deh. Dan apa ya? Lagunya lupa saya. Oh. Na 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 na. Sangkan tiasa ngahilapkeun tali asi urang duaan. Anana minangan cik dina hati. Sugan wae jadi salah. Sugan wae Iya tuh. jadi. Ngaras bagja tanpa diri anjay. Hey, mantap. Lina Hara. Selain dia ternyata seorang public figure pada zamannya, sekarang masih terzamankan ya. Semoga atuh ini Semoga jangan pada ya, zamannya. dengan suara yang tetap menggelegar walaupun sudah turun mesin. Mudah-mudahan apa yang diinginkan juga tercapai dan masih tetap Amin. eksis di dunia tarik suara. Mungkin nanti bisa nyiptain lagu buat saya gitu Insya ya, Allah. karena saya sudah jadi muridnya. Iya, Terima siap. kasih juga untuk pengalamannya. Sehat selalu, Lina Hara. Thank you, Eka. Yeay.